Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah sebab sampai saat ini kita masih sehat dan bisa bernapas, bersukacita menyambut hari-hari yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan saat kita akan mendengarkan firman-Nya renungan hari ini. Ada banyak kita berserah, dan saat teduh kita mulai bersama. Saudaraku yang kami kasih dalam Kristus, mari buka pintu hati saudara. Kita akan bersekutu dengan Tuhan, dan kita akan dihantar sebuah nyanyian pujian yang memohon pertolongan Tuhan. Marhiti penugu-nuguna, oh Tuhan, tugu-tugu ma'au. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara sehat, dan saya yakinkan saudara sehat semuanya dimanapun berada saat ini. Dan doaku bersama semua sahabat-sahabatku yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan diberikan satu pengharapan dan juga diberikan sebuah firman Tuhan yang menguatkan kita bersama-sama. Yang kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, tepatnya hari Jumat 19 Mei 2023. Demikian dituliskan di sana. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jalalau peau mangaradi ingana tihamu, semula do au mangalap pamu, asarap pamu dohot ahu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama
hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita tidak pernah menduga ada sebuah kebaikan yang tidak terbayarkan dengan uang atau dinar ataupun apa yang kita miliki. Sebuah perbuatan yang tidak bisa terlupakan sepanjang hayat kita. Sebuah pengorbanan yang tercatat bisa sebagai catatan luar biasa yang kelak bisa kita buka dan mengulang membacanya, bahwa ada pengorbanan sampai meneteskan darah yang tercurah pun begitu sangat menyentuh hati dan mengerikan. Namun Dia yang mencurahkan segalanya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun atas pengorbanan yang diperbuatnya. Dia hanya meminta satu kalimat saja. Unang bocah rohamuna, jangan engkau gelisah. Aku pergi untuk kembali. Narodo amuse molobe borhat au. Pesanku yang dia katakan, kita harus teruskan apa yang kita rasakan darinya, apa yang kita lihat darinya, apa yang kita dengar darinya, dan kita harus bersaksikan supaya semakin banyak yang percaya kepada Dia. Siapakah nama yang dimaksud? Jawabnya adalah Tuhan Yesus. Renungan kali ini adalah kelanjutan dari perkataan Tuhan Yesus yang akan terangkat ke surga. Dan sesudah di surga pun Dia mengingat dan terus memohon, terus meminta pertanggungjawaban manusia dan murid-muridnya, yaitu melanjutkan misi kerajaan Allah, tugas yang harus diemban dan dilaksanakan. Saudaraku, apakah tugas tersebut? Kali ini dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, ke tempat Bapanya di surga, yang telah menyediakan, sudah disediakan tempat baginya, dan disediakan juga nanti tempat bagi kita yang masih tinggal di bumi. Aku akan datang kembali. Yesus datang kembali dan membawa kita ke sana. Sudah bersedia tidak? Kita akan diangkat ke sana, ke surga. Wah, kita akan melihat surga itu bagaimana. Tapi sudah layak kita ke sana? Atau sudah nama saudara dalam buku kehidupan, dalam catatan Tuhan Yesus, kita sudah terdaftar masuk ke sana? Tidak. Kalau belum, kenapa itu terjadi? Berarti belum benar kita pengikutnya. Belum benar-benar kita melakukan apa yang diperintahkannya. Belum benar-benar kita semua anak-anaknya. Belum benar-benar kita semua menjadi murid-muridnya. Jangan ketinggalan. Jangan kau lupakan pesan dari Tuhan itu. Yesus pergi untuk kembali. Yesus akan menyiapkan tempat bagi kita. Dan kita pun akan ikut ke sana. Tapi harus dengan persyaratan yang ditetapkan. Kita pernah mendengar seorang penjala ikan mendebarkan jalannya ke laut. Saat jalannya ditarik pelan-pelan dan dia melihat di darat ada banyak di situ yang masuk ke jalannya. Ada ikan, ada mirip-mirip ikan, ada
seperti ikan, ada kepiting, ada mirip kepiting, ada batu-batuan, ada pasir, ada kerang, dan lain-lain. Tapi nelayan atau penjala itu hanya mengambil yang benar-benar ikan yang bisa dimakan, dinikmati, dan menjadi kesehatan. Maka yang lain itu dibuang. Hanya beberapa yang terseleksi untuk dibawa ke rumah dan dijamin kesehatan. Saudara, kelak Tuhan Yesus akan menyeleksi dan memilih yang masuk ke kerajaannya, masuk ke surga. Tentu kita yang percaya punya kesempatan masuk ke sana. Hai orang-orang jahat, orang berdosa, cepatlah bertobat. Tinggalkan segala kejahatan dan dosa-dosamu supaya kita masuk ke sana, supaya kita jangan dibuang. Karena Yesus telah menyiapkan tempat bagi kita. Karena di sanalah tempat yang bahagia, yang kekal. Bukan di sini, bukan di tempat kita sekarang. Bumi ini, tanah ini hanya sementara saja. Herakos kosa don. Satu kedu tinggal di sana. Kalau pemilik kos bilang kita pindah, kita akan pindah, dan jangan di sini lagi. Tuhan pemilik manusia, pemilik bumi, pemilik segalanya. Sebelum kita dipindahkan, sebelum kita menembus ajal, mari siapkan hati, percayalah padanya, lakukan kehendaknya, supaya kita masuk ke surganya, tujuan kita bersama-sama. Dan katakanlah hari ini juga, supaya Tuhan pature dalata, pature mulutta, merikete takudo pature. Tuhanku do pature dalake, Tuhanku do patiulah kaki, siana sarowati upasahat ngolki, Tuhanku do Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu tersebut kami dikuatkan dan kami diberi pengharapan untuk selalu hadir di tengah-tengah kerajaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sukses, bahagia selalu.